Ya, udah join Mbak. Kenapa, Bu? Oke, ini kita diskusi saja ya untuk mengisi pertemuan ini. Oke. Arahan dari Bu Opi, nanti paling saya random untuk memilih berapa orang untuk mencoba untuk mempresentasikan produknya, kemudian progres kalian udah sampai mana, karena di pertemuan 14, 15 sampai 16 itu nanti kalian akan presentasi UAS produk kalian gitu ke Bu Opi. Karena minggu depan saya tidak bisa join kelas, jadi hari ini beliau mengarahkan untuk eh, mengecek progres kalian gitu. Nah, udah berapa orang ya yang join? Kelompoknya Tiga. udah saya kirim, Bu, di WhatsApp, Ibu. Ya, ya, oke, saya cek dulu ya. Hari ini kita evaluasi mau offline ya. Iya, Bu, betul. Oke, nanti sekaligus saya share untuk UASnya, tapi saya masih belum tahu dari Prof. Henry dan Bu Rika untuk yang kelas B itu apakah dikasih waktunya 2 minggu atau minggu depan mereka mau mau masuk gitu. Nanti saya infokan lagi, saya masih menunggu respon dari Prof. Henry juga. Oke, kemarin kalau dari Bu Opi produknya per kelompok ya, Iya. bukan individu ya, per kelompok ya. Iya, per kelompok. Oke, nanti saya random berapa kelompok untuk coba mempresentasikan aja ya kali ya. Kita bentar aja hari ini karena nanti akan selanjutnya kalian akan mandiri untuk menyelesaikan proyeknya. Oke, saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya, mahasiswa semester 5 kelas B. Semoga dalam keadaan Mas sehat. Abu. Oh, sorry, kelas A. Ya, ya, sorry, kelas A. Saya sebenarnya kurang enak badan gitu ya, cuman karena udah janji kita offline ya sudah hari ini kita offline untuk evaluasi pendidikannya. Oke, hari ini kita eh, presentasi progres, tapi random aja nanti saya minta beberapa perwakilan kelompok untuk mencoba mempresentasikan. Harapannya semuanya sudah siap ya, karena minggu depan sudah harus presentasi dengan Bu Opi terkait produk kalian dan juga sebagai penilaian UAS. Eh, Mungkin langsung saja ya, saya minta kelompoknya. Atau ada yang ingin mengajukan diri dulu sebelum saya tunjuk? Mungkin ada kelompok yang sudah siap, mungkin ingin mendapatkan saran gitu. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, saya minta kelompoknya Vira Ananda, kelompok 6, Faiza Iya, Bu. Azizari Aurelia. Ah, boleh silakan, Mbak. Sebentar ya, Bu. Ya. Sebentar ya, Bu. Lagi dicoba untuk share screen. Iya, oke, silakan, Mbak.
Ya, jadi ini dari kelompok 6 itu kita membuat Moja atau bisa disebut dengan modul online ajar. Boleh di next. Jadi Moja ini adalah e-modul inovatif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang manajemen perkantoran melalui metode pembelajaran modern yang interaktif dan mendalam. Nah, modul ini nantinya disajikan dalam bentuk flipbook digital yang memungkinkan penggunanya mengakses materi secara fleksibel kapan saja dan di mana saja. Dengan kombinasi visual yang menarik dan informasi terstruktur, Moja ini akan dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran mandiri maupun berkelompok dengan mengedepankan metode pembelajaran yang menarik. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada karakteristik dari Moja sendiri. Jadi Moja ini tuh nantinya akan berbentuk flipbook digital, lalu bisa diakses secara online, lalu desain visual yang menarik dan informatif, fokus pada materi manajemen perkantoran dan struktur materi yang terperinci dan terorganisir. Nah, alat yang dipakai dalam pembuatan Moja ini sendiri tuh ada kita menggunakan Word, lalu ada Canva, ada flip booknya nanti yang akan dibikin flipbook digital dan PDF. Baik, selanjutnya di sini ada materi kelebihan dan juga kekurangan dari Moja. Yang pertama untuk materi yang akan kita sajikan di Moja ini yaitu ada proses bisnis di bidang perkantoran dan layanan bisnis, lalu tahapan fungsi manajemen dalam lingkup kantor, rantai pasok dalam layanan pengelolaan barang berbasis K3, serta rantai pasok dalam layanan pengelolaan barang barang berbasis 5R. Lalu untuk kelebihan dari Moja ini adalah model flip yang lebih menarik, lalu bentuk online yang bisa memudahkan belajar di mana saja, serta efisiensi penggunaan ruang dan sumber daya. Lalu untuk kekurangannya karena model ini diakses secara online, jadi siswa harus mempunyai akses yang memadai seperti internet maupun media smartphone seperti itu. Dan yang dimana masih ada beberapa siswa yang belum punya akses yang memadai. Nah, adapun ini progres materi yang sudah dilakukan oleh kelompok kami. Boleh di next. Nah, yang terakhir sini ada kesimpulan. Jadi, perkembangan teknologi dalam pendidikan itu membuka peluang baru untuk pembelajaran interaktif, fleksibel, dan juga mudah diakses. Modul Moja sendiri ini tuh hadir sebagai solusi pembelajaran mandiri yang dirancang dengan konten interaktif dan juga terstruktur, mendukung pembelajaran jarak jauh, hybrid, serta kompetensi abad 21 seperti literasi digital, kreativitas, berpikir kritis, dan juga kolaborasi. Nah, Moja ini juga memfasilitasi pembelajaran inklusif dan juga berkelanjutan, menjembatani kesengajaan akses pendidikan, serta mendorong praktis ramah lingkungan. Dengan fitur yang meningkat keterlibatan siswa, Moja ini tuh diharapkan mampu meningkatkan motivasi, hasil belajar, dan juga kesiapan menghadapi dunia kerja berbasis teknologi. Sebagai inovasi pendidikan masa kini, Moja ini memberikan dampak positif pada proses pembelajaran mengajar dan juga memiliki potensi berkembang sesuai kemajuan teknologi dan juga dinamika pembelajaran di masa depan. Baik, cukup sekian presentasi pada kelompok kami. Selanjutnya kita kembalikan ke Bu Eka. Oke, untuk produknya belum ada, belum siap. Untuk produknya lagi proses desain sih Bu, tapi untuk materi yang kita buat itu udah jadi, cuman kita lagi ngerancang desain untuk flipbooknya itu. Oke, pastikan saya sih berharapnya minggu ini sudah mulai ditunjukkan ya, jadi saya bisa kasih masukan gitu terkait produk, kemudian isi kontennya gitu. Kalau ini kan memang benar-benar baru rancangan aja. Oke, nggak apa-apa saya tapi berharap minggu depan sudah siap ya Mbak Samara dan timnya terkait e-modul ini. Pastikan juga kalian menggunakan aplikasi yang sesuai ya, karena memang biasanya kalau kalian mau pakai aplikasi apa rencananya? Kalau kalau untuk materinya itu kita pakai dari Word kan Bu, dan itu materinya kita udah jadi.
Cuman Mm-mm. tinggal kita desain aja, apa sama desainnya kita pakai Canva kebetulan. Mm-mm. Terus abis itu untuk yang kita flipbooknya itu kita pakai dari aplikasi Flipbook HTML5 gitu Bu, Oke. kira-kira bayangannya. Itu ada watermarknya nggak? Maksudnya ada lambang dari dianya nggak? Kebetulan sih sejauh ini kalau misalkan ngelihat dari yang udah-udah, sepertinya nggak ada sih Bu, tapi nanti coba saya pastiin lagi sih. Coba dipastikan ya, karena kan nanti mau dihakikan ya Mbak. Takutnya, makanya saya bilang kenapa harus dari jauh-jauh hari gitu. Sebenarnya saya tidak menyarankan ya untuk memakai cara ini gitu. Cuman kalau kalian keberatan harus yang premium gitu ya, karena beberapa aplikasi seperti Flip PDF, profesional, hygiene atau apa itu kan biasanya ada watermarknya gitu loh, ada lambang bawaan aplikasinya. Nah, itu akan sulit kalau dihakikan biasanya. Nah, caranya ya harus pakai yang pro gitu. Nah, mungkin bisa disiasati kalau yang secara tidak ilegal, tapi sebenarnya tidak disarankan ya. Makanya saya pengennya udah terlihat gitu ya di minggu ini gitu. Itu ada beberapa mungkin aplikasi lain yang teman-teman bisa gunakan tanpa watermark, tapi kayaknya jarang ya kalau sekarang gitu. Pasti ada watermarknya kalau yang free, yang gratis gitu. Paling kan harus cari yang cracknya gitu. Tapi itu tidak sarankan karena ilegal dan kayak sekarang lebih susah sih nyarinya gitu. Bahkan saya pernah ada bawaan dari laptop yang lama itu, Flip PDF profesional untuk membuat e-modul. Ternyata dia kayak bertahan cuma 1 tahun doang gitu loh. Kalau untuk yang apa, yang pakai crack gitu. Jadi mereka balik lagi, watermarknya muncul lagi gitu. Nah, itu tolong benar-benar dipastikan ya Mbak Samar dan timnya. Kemudian juga pastikan untuk struktur penulisan di konten ataupun materinya itu harus jelas ya, karena seperti kalau modul itu kan ada pendahuluan, kemudian tujuan pembelajaran ini harus digarisbawahi teman-teman. Ketika membuat e-modul, e-book gitu ya, ada tujuan pembelajarannya. Jadi pembaca itu apa, dari membuka yang halaman pertama gitu, dari pendahuluan, kemudian di situ tertera gitu ya, tujuan pembelajarannya itu apa gitu, apa yang ingin kalian sampaikan gitu, apa yang ingin kalian tuju, isi materinya, kemudian latihan, dan juga evaluasi. Nah, evaluasi ini akan lebih bagus kalau beragam ya, ada pilihan ganda, ada studi kasus, kemudian esai gitu. Jadi tidak hanya terpaku pada pilihan ganda aja gitu ya. Lalu kalian nanti mau untuk konten isi materinya satu subbab atau dari berapa, Mbak Samara? Atau Iya siapa Bu. tuh? Rencananya Eh, gimana isi kontennya, materinya? Jadi untuk materinya itu kan kita ngambilnya fokusnya ke manajemen perkantoran ya. Mm-mm. Di sini fokusnya sih ke bisnis manajemen sama layanan bisnis sih. Jadi materinya itu, Ada berapa ini subbab gitu maksud saya? Atau cuma satu doang? oh sebentar Bu, ada 4 sih Bu. Oke, berarti kan ada 4 ya. Artinya sebenarnya waktu saya ikut pelatihan terkait penulisan e-modul itu, modul yang bagus adalah setiap subbab itu harus ada rangkumannya, jangan rangkuman di akhir doang gitu. Jadi pada setiap subbab itu kalian menyediakan rangkuman. Kemudian ada studi kasusnya lebih bagus juga. Atau mungkin mau evaluasi, pilih deh salah satu, mau pilihan ganda atau apa gitu. Terus juga terkait desain visualnya juga boleh pakai Canva gitu ya. Kan di Canva juga banyak template yang menarik, tapi pastikan konsisten penggunaannya. Jangan misalkan halaman satu coraknya seperti ini, desainnya batik atau seperti apa, tapi halaman dua enggak gitu. Itu kan artinya nggak konsisten ya penulisannya juga gitu. Eh, Kemudian gunakan beberapa gambar yang sesuai dengan isi kontennya yang ingin disampaikan gitu ya. Misalkan manajemen perkantoran terkait layanan bisnis, ya udah cari gambar-gambar yang berkaitan dengan itu gitu.
harus selaras juga, tapi jangan jangan nggak nyambung. Misalkan materinya apa, gambar yang ditampilkan apa. Lebih bagus juga kalau misalkan Mbak bisa menampilkan video video di, setahu saya bisa kan kalau di e-modul. Coba kalian lihat kalau yang sekarang tuh kayaknya lagi terbaru tuh namanya Hygiene ya untuk aplikasi e-modul ini. Hygiene ini bisa bisa kalian ini convert apa namanya link YouTube ke situ gitu. Nanti kalau diklik langsung bisa buka videonya juga atau mau ada GIF ataupun animasi gitu boleh juga. Mungkin itu saja sih Mbak dari saya. Semoga minggu depan sudah siap ya. Berikan yang terbaik karena itu akan dinilai juga oleh Bu Opi. Jangan lupa untuk menampilkan ini ya referensi sumber referensi materi kalian. Jangan tidak berdasar sumbernya ya, boleh dari jurnal ataupun dari buku. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk kelompoknya Mbak Samara. Baik Bu, sudah cukup sih. Oke, berarti lanjut ya untuk kelompok selanjutnya. Ada yang udah siap, mungkin Ibu saya produknya. aja, Bu. Boleh, coba Vinci. Oh, Bentar. halo Prof. Oh ya siap, baik Prof. Mungkin jam 9 ya Prof. Ya nanti kata Prof. Ya, baik Prof. Udah terlihat belum, Bu? Belum terlihat. Ah, serius. Di saya belum terlihat sih. Yang lain terlihat nggak? Belum tadi, belum. Udah belum? Udah. Oke, udah. Oke. Bu, ini saya langsung mau coba demonstrasi tentang aplikasinya ya, Bu. Ya, boleh silakan. Eh, nah jadi kita tuh rencananya bakal demonstrasiin tentang PHP Learn yang terintegrasi dengan aplikasi Microsoft Access. Mm-mm. Terus untuk Jo dulu mungkin Bu yang presentasi. Oh sebelumnya kami minta maaf sebab setelah salah satu member kita yaitu Dayat dia nggak bisa join karena dia lagi kurang enak badan. Jadi kita berdua yang presentasi. Sama di sini ada Asmetun sama Andes Andara. Oke. Oke, saya mulai ya, Bu. Jadi, dasarnya aja dulu. Kami membuat PHP Learn ini atas dasar kita ingin membuat sebuah aplikasi yang dapat merumahi ataupun menjadi sumber belajar bagi uh, untuk kita sendiri maupun adik tingkat kita maupun tingkat itu sendiri. Nah, jadi PHP Learn ini nantinya dibuat untuk menyediakan bahan ajar yang mudah diakses oleh mahasiswa kapan saja, di mana saja, sejalan dengan teori yang mendukung pembelajaran fleksibel dan juga efektif. Nah, kenapa kita membuat namanya menjadi PHP Learn? Karena memang aplikasi ini khususnya dikhususkan untuk anak PHP aja, karena kita ini nanti masukin modul-modul ataupun bahan buku-buku e-booknya itu nanti dari semester-semester yang lalu dari kita sendiri juga. Nah, nanti misalkannya ada tingkat ataupun cutting yang ingin menambahkan modul itu sendiri, bisa diakses juga di akses modul dan ditambahkan eh, bahan ajarnya itu sendiri, gitu Bu. Nah, lalu ini seperti sudah terlihat logonya saya desain sendiri dengan slogan ataupun apa yang namanya motonya Quick Access and Easy Knowledge gitu. Nah, harapannya adalah ketika aplikasi ini setelah selesai 100%, maka dapat digunakan oleh kita maupun nanti anak-anak PHP lain dari angkatan manapun untuk mengakses materi tambahan ajar yang lebih mudah dan cepat begitu, Bu. Oke, selanjutnya mungkin Alvin sih. Oke, makasih Jo. Di sini saya bakal menjelaskan tentang fitur-fitur yang bakalan PHP Learn timbulin ya. Cuman di sini masih tahap development, jadi eh, masih ada beberapa hal yang masih harus di fixin. Yang pertama itu dari bagian home, di sini bagian homeland. Terus juga tadi kan sebelumnya kita harus login dulu kan pakai username dan juga password yang udah ditentuin sama app developer sendiri. Terus untuk Excel modul ini kita langsung klik aja.
Nah, di sini tuh ada beberapa eh, kolom-kolom yang wajib diisi untuk pengisian akses modul kayak nomor, mata kuliah, kosek, terus materi, terus dokumen. Terus di sini juga bisa kalau misalnya kita mau nambahin sebuah dokumen itu tinggal klik add aja di bagian ini. Terus nanti kalau misalnya udah ini masih belum fix banget ya. Jadi kayak harus diisi-isi dulu semuanya. Terus juga nanti masih ada beberapa hal yang harus diperbaikin. Nah kalau ntar misalnya udah di save, itu bisa tertampil di bagian nomor mata kuliah, kode saksi dan juga materi. Lanjut ke jadwal otomatis ini klik OK juga. Nah di sini juga sama kayak yang tadi, tinggal diisi-isi aja mata kuliah, dosen, jam, waktu, SKS, lokasinya juga. Ntar kalau misalnya itu di add baru, terus baru kalian isi, baru di save. Nah nanti bakalan timbul di bagian sini semuanya. Lanjut ke rekap absensi, ini klik OK juga sama. Rekap absensi itu di sini ada hari, tanggal, mata kuliah, pokok bahasan yang bakalan eh, bahas dalam 1 minggu itu tersebut, jumlah peserta didik yang masuk yang tidak ada berapa, terus berapa lama yang tidak hadir. Terus juga ini sama ya, terus save. Terus juga dan terakhir database dan request. Database ini jadi ntar akses modul, jadwal, recap absensi itu bakal masuk ke database ini. Terus juga kalau misalnya ada yang request form, itu request form itu maksudnya orang yang ingin pengen punya akses ini. Jadi ntar bakal dibuatin username sama passwordnya oleh admin. Kayak gitu, Bu. Oke, PAP Learn. Menarik ya. Kayaknya bisa berkesinambungan sama produk terkait digital library sebenarnya gitu. Cuman saya mau tanya ini untuk adminnya apakah dari kalian aja gitu atau ada dosen yang bisa mengakses juga gitu. Karena nah untuk akses modul ini nanti kalian ambil dari mahasiswa atau dari modul-modul dari dosen. Bantu jawab. Kalau untuk apa namanya modulnya itu mungkin dari mahasiswanya langsung ya, Bu. Dari PJ-PJ-nya. Terus juga untuk akses username sama password itu sebenarnya semua orang bisa, cuman kan kalau aplikasi ini kan nggak belum bisa di online kan ya, jadi harus masih aplikasi yang dipasang di laptop usernya sendiri gitu Bu. Oke, jadi ini berarti nggak bisa berbentuk link aja ya. Jadi harus Belum bisa memang Bu. benar punya drive-nya untuk dipasang di komputer masing-masing ya. Iya Bu. Kalau untuk nggak bisa ya kalau misalkan dicoba untuk berarti ini offline ya? Sebenarnya kemarin tuh kata Dayat yang app developer itu bisa Hmm. diusahain Bu, tapi kami belum terlalu bisa mempelajari tentang coding-codingnya karena kan ada beberapa yang emang harus menggunakan bahasa pemrograman gitu Bu. Oke. Nanti di akses modul itu ada tombol apa ada pilihan search nggak untuk nyari eh, daftar? Oke, ada ya. Ada Bu. Mungkin ya ini udah bagus, cuman akan lebih bagus kalau misalnya bisa di online kan sih. Jadi bagi pengguna itu nggak harus yang punya drive-nya gitu loh untuk di laptop masing-masing gitu. Mungkin coba bisa nggak dalam seminggu itu untuk mencari cara atau mungkin minta tolong sama anak-anak yang paham coding untuk Tapi bisa bisa di online kan gitu. Jadi maksudnya kan jauh lebih menarik gitu kalau bisa online. Jadi nggak harus saya menginstal program ini dulu gitu loh. Kalau cuman buat sekedar ngebacanya ataupun mungkin, nah ini maksud saya waktu awal saya mau akses bisa nggak? Ibu izin dulu sebelumnya. Sebenarnya kalau misalnya untuk akses pengen pasang aplikasi ini lebih kita fokusin ke dosen ya Bu. Kenapa? Karena nanti kalau pas eh aduh ribet deh ini deh. Jadi pas di database ini semua dosen tuh bisa ngeliat Bu. Jadi kayak gimana ya? Semua dosen PP misalnya install nih Bu Eka, terus juga Pak Iwan install nih, terus dia masukin akses modul yang emang Bu Eka sama Pak Iwan itu ajar kayak gitu. Masukin lewat sini. Nah nanti dosen-dosen lain pun semua dosen PP juga sama melakukan hal yang sama kayak masukin modul-modulnya. Nah nanti mereka tuh bisa ngeliat hasilnya ada di sini Bu. Jadi sebenarnya kalau misalnya emang offline juga nggak terlalu bermasalah ya. Karena apa ya? Emang sih sebenarnya bagusnya online, jadi semua orang bisa akses dengan hal yang sama. Tapi offline itu untuk saat ini menurut saya masih oke-oke aja karena hasil output akhirnya tuh bakal masuk ke
bagian database drive modul ini Bu. Ya, kalau database-nya kan memang bisa online, cuman untuk akses awal mau ngebukanya itu kan PR-nya harus punya programnya dulu gitu loh. Atau bisa tanpa ini? Nggak bisa kan, harus masuk dulu kan, ke login dulu ke sini kan, kalau Iya, mau ngelihat. Oke, ya itu coba dilengkapin ya untuk modulnya, dalamnya. Itu kan masih kosong, mungkin bisa beberapa sampel lah untuk dimasukkan. Nanti boleh kalau mau pakai eh, modul saya buat buat sampel. Atau nanti saya coba tanya-tanya dosen yang lain gitu. Kemarin kayaknya ini coba buat saya install di laptop saya, tapi nggak bisa ya kemarin kalau nggak salah ya, KJ ya. iya Bu, sebab kemarin juga saya sempat menginstal di laptop saya juga nggak bisa, tapi akhirnya saya minta bantuan ke Jo, Jo ngajarin bisa. Nah, nanti coba kamu jam berapa ke kampus? Mungkin nanti coba ke Prodi gitu, siapa tahu ada dosen-dosen CPNS lain bisa bantu untuk ngasih modulnya gitu. Kalau mau ditambah ngisi untuk modul pembelajaran mereka mau ditaruh di sini gitu. Jadi mahasiswa juga udah bisa mulai baca-baca. Baik Bu, ada tambahan atau kritik lain? Ini memang warna konsepnya hijau gitu ya. Iya, Mungkin better kalau kuning. Tapi ini udah kuning ya ini. Tapi ya hijau udah tuh lah. karena kita Biar UNJ. UNJ banget, Bu. Oh, Sama oren kan PFG. iya sih. Oke, oke, nggak apa-apa. Terus rekap absensi ini lebih ke apa? Rekap absensi sebenarnya sama sih. Kalau beberapa dosen kan kadang ada yang ngabsennya tuh masih manual ya. Jadi kayak Hmm. ngelihatnya tuh di sini tuh gimana, terus jumlah peserta didik yang masuk tuh berapa. Tapi kalau untuk rekap absensi kita fokusin ke PJ sih Bu. Untuk dosen itu lebih ke Oh, akses modul. oke. Ya itu sih paling nanti boleh kalau kamu mau ke Prodi untuk coba share program ini ke beberapa dosen. Nanti saya juga ada. Atau saya mau ngisi akses modulnya gitu kan. Jadi kalau bisa waktu kalian presentasi ke Bu Opi itu sudah ada sampelnya gitu. Jangan kosongan begini. Kalau kayak gini kan masih kita belum tahu nih bentuk outputnya setelah terisi tuh kayak apa gitu kan. Termasuk rekap absen, absen ini bentuknya gimana sih kalau memang udah ngisi gitu. Itu aja sih paling kalau dari saya. Nah, ini rekap absen laporannya bentuknya apa nanti? Spreadsheet atau apa? Spreadsheet. Kedengeran nggak sih Bu suara saya? Iya ya, kedengaran. Ya, Oke, itu saja sih kalau dari saya. Ya itu sih paling PR-nya dilengkapin aja ya untuk isi-isinya. Outputnya mungkin bisa beberapa sampel dulu, jadi biar kelihatan nih. eh, Kalau udah terisi itu gimana bentuknya. baik Bu. Terima kasih sarannya ya Bu. Ya oke, selanjutnya mungkin dua lagi ya. Saya minta kelompoknya Rafli. Rafli ada di sini. Rafli Imam Mutakin. Ada Bu, bentar. Oke, silakan Mas. Oke Bu, saya eh, perwakilan dari kelompok Rafli Bu. Ya, silakan Mas Mohon maaf Algifar. Bu, tapi ide saya aplikasinya trialnya udah habis Bu.
Oh iya, kamu pakai apa? Pakai PHP Runner sama SEM. Oh, trial tuh berapa lama biasanya cuma? Kemarin berapa ya? Terus nanti gimana Aku waktu lagi di ini sih Bu, presentasi? lagi dicoba apa namanya, diomongin lagi apa mau ganti aplikasi apa mau apa namanya. Itu rencananya kamu mau buat apa gimana coba? Rencananya sih kelompok kita bikin kayak database gitu Bu, buat ya kayak digital apa perpustakaan digital gitu. Mm-mm. Nanti bisa input kayak buat buku, materi pembelajaran, terus tugas-tugas juga Mm-mm. sama Terus artikel gitu. Tapi terus yang juga bisa apa? mm, Tapi yang bisa input datanya itu cuman admin, jadi user-user yang lainnya cuman bisa akses doang, bisa ngeliat doang. kayak Kalau adminnya terbatas nggak? Misalkan mungkin saya tertarik mau ngisi buku saya ke situ gitu. Bisa. paling Atau nanti harus ada request dulu untuk minta jadi admin atau saya harus install dulu di laptop saya? paling nanti kalau mau misalkan ada orang luar mau input gitu, input data paling apa hubungin ke admin sih, adminnya terbatas Bu. Jadi nggak bisa semuanya gitu. Jadi Hmm. kasih file ke admin nanti biar admin yang upload gitu. Untuk menghubungi adminnya gimana? Nanti kita kasih kontaknya ke Bu di apa aplikasinya gitu. Bisa nanti hubungin kemana mau ke email gitu Bu. Ini belum sama sekali Udah sih Bu, udah. nggak bisa ditunjukkan karena trialnya habis. Iya trialnya sebulan, cuman sebulan trial. Oke, pastikan minggu depan sudah siap ya, Mas, timnya. Siap Bu. Nah, karena Bu Opi udah minta banget minggu depan mulai presentasi. Udah Semua sih Bu sebenarnya. produk harus udah siap semua. Iya aplikasinya sebenarnya sih udah, tapi tinggal disiasatin trialnya doang. Itu kalau berbayar berapa? Aku belum cek lagi sih Bu, kita baru ngerjain doang sih. Dia kalau yang orisinil gitu ya, original biasanya lumayan kan. Setahu saya dolar juga nggak sih harusnya. Itu kalau kayak Canva gitu kan biasanya tersedia di Tokopedia atau apa ya yang tim bareng gitu loh, Oh yang yang join banyak orang gitu. Itu nggak ada pilihan kayak gitu atau harus benar-benar beli yang original. kemarin sih nyari-nyari gimana belum terpercaya lah Bu, saya nyari-nyari masih ragu-ragu. Oke. Ada sih ada tapi kayak kurang terpercaya gitu. Coba dipastikan sebenarnya kalau memang kamu bisa menunjukkan mungkin ada beberapa dosen yang tertarik untuk join ngembangin gitu kan. Bisa aja untuk dibantu beli apa namanya programnya secara original berlangganan gitu misalkan per tahun. Tapi karena ini kan kamu belum bisa nunjukin ya, jadi saya juga belum bisa eh, meraba-raba nih gimana bentuknya kan, jadi belum tahu juga kira-kira layak nggak untuk join buat ngembangin bareng gitu kan, karena itu bisa juga jadi penelitian gitu. Iya Bu, Tapi nanti betul coba aja. dipastikan ya Mas, minggu depan harus sudah siap ya nanti sama Bu Opi. Oke, siap Bu. Insya Oke, Allah. selanjutnya satu lagi saya kelompoknya Yasinta Mutia sudah siap? Ya, Ibu, sebentar ya, Bu. Ya, oke.
Udah kelihatan belum, Bu? Udah. Oke, jadi kelompok kita tuh mau buat aplikasi namanya Dutify, Bu. Terus, jadi Dutify ini eh, sebagai aplikasi pengingat tugas dan dirancang khusus untuk membantu pengguna dalam mengatur atau mengingat dan menyelesaikan tugas dengan lebih efisien. Jadi tujuan aplikasi ini mengubah cara pengguna dalam mengelola tugas mereka sehingga tugas-tugas yang awalnya terasa berat atau rumit menjadi lebih ringan dan mudah dikelola. Terus fitur aplik eh fitur aplikasinya ini itu ada pengingat tugas, terus ada kategori tugas, jadi kayak kategori apa buat mata pelajaran yang gitu Bu. Terus ada prioritas deadline-nya sama tampilan kalender, catatan atau lampiran, dan analisis kerja. Terus maaf. Terus kelebihan dan kekurangannya itu aplikasi Dutafy ini menawarkan kemudahan pengelolaan tugas harian dengan antarmuka sederhana dan estetik yang ramah bagi semua pengguna, termasuk yang kurang familiar dengan teknologi. Fitur ini juga seperti pengaturan prioritas, tenggat waktu, dan pengingat yang dapat disesuaikan membantu meminimalkan kelalaian dan penundaan. Selain itu, desain visualnya yang menarik turut meningkat motivasi pengguna. Untuk kekurangannya, seperti potensi ketergantungan pada pengingat digital yang dapat melemahkan manajemen waktu alami. Fitur berbasis cloud memerlukan koneksi internet yang menjadi kendala di area dengan akses terbatas. Nah, untuk platformnya, palingan kita bayarnya pakai Google Sites sama Canva, Bu. Nah, kesimpulannya ini Dutify dirancang sebagai solusi pengelolaan tugas yang efisien dan mudah digunakan dengan antar muka sederhana dan estetis. Fitur-fiturnya juga pengingat yang dapat disesuaikan memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan jadwal dan prioritas. Dan melalui pengembangan yang berkelanjutan, Dutify diharapkan dapat bersaing pasar untuk meningkatkan produktivitas dan membantu pengguna mengelola waktu dengan lebih teratur dan efektif. Udah, Bu, segitu saja. Oke, ini rancangannya. Terus Ya, produknya belum siap. belum, Bu. Masih mau dirancang. Oke. Masih ada waktu seminggu ya, tapi Iya, Bu. semoga cukup waktunya terkait itu ya teman-teman. Saya rasa eh, harus bergegas gitu ya, apalagi membuat produk itu kan nggak gampang ya, harus kalian mulai mikirin kontennya, desainnya gitu ya. Saya pikir kita dengan berjalannya pembelajaran kemarin kalian udah bisa nyiapin gitu loh. Dan saya kira hari ini udah bisa mulai presentasi produknya gitu ya. Mungkin nanti bisa ada masukan dari saya atau seperti apa gitu. Kalau seperti ini kan baru kayak awal rancangan aja, tapi ya udahlah, mau dipaksa juga nggak bisa kan. Ini masih ada waktu 1 minggu sampai dengan pertemuan ke-15. Nanti bertemu Bu Opi, kalian harus sudah siap ya produknya semuanya tanpa terkecuali. Jadi ketika Bu Opi menilai itu kalian udah ada produk finalnya gitu, jangan cuman baru rancangan doang. Ya, mulai dari sekarang yang masih berupa rancangan segera diskusikan dengan timnya gitu ya, ketemu gitu untuk membagi tugas, ada yang buat kontennya, materinya, desainnya bagaimana gitu. Oke, mungkin cukup ya perwakilan yang presentasi karena kayaknya kebanyakan mungkin sama nih, kalian masih rancangan semua atau ada yang udah siap benar-benar produknya boleh kalau mau ditunjukkan. Ada yang udah siap? Oke, artinya belum semua baru rancangan masih di awang-awang.
Oke, segera ya minggu depan untuk direalisasikan semuanya udah selesai. Eh, Bukan bentuk rancangan lagi seperti yang barusan juga ya, Mbak siapa tadi Mbak Mutia untuk segera didiskusikan dengan timnya, mulai membuat produknya. Kalau ada kendala mungkin nanti bisa japri ke saya ya, mungkin saya bisa bantu untuk memberikan solusi. Terutama yang Mas Algifari tadi nanti coba pastikan gimana solusinya juga ya Mas, nanti boleh sharing ke saya kalau memang butuh. Tapi saya nggak tahu ya kalau misalnya mau orisinil tuh berapa gitu. Nanti coba info. Syukur-syukur bisa dapat yang free. Tapi ya itu tadi bertanya kan cuman ada jangka waktunya nggak lama ya kalau yang free. Kira-kira nanti kalau dihatikan akan berdampaknya gimana gitu. Karena proses hakikan lama ya. Apalagi kalau udah jadi hak milik harusnya ya bisa beli yang orisinil sih. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada pertanyaan? Oke, saya rasa cukup ya. Bisa di screenshot aja dulu KJ. Nanti japri aja ke saya mau cek kehadiran aja. Japri Oh, aja ya, jangan di grup. Nanti oke. Bu Opi komen karena kalian nggak ada yang on cam. Oke, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, sudah, Bu. Oke, terima kasih KJ. Nanti japri aja ke saya. Itu saja teman-teman, mungkin beberapa komentar dan masukan dari saya. Mungkin kalau